Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amriya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Sukran selaku Kepala SMPN Santo Abdul Pagadewa dan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya sholat lima waktu. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat lima waktu hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ia akan mendapat dosa yang sangat besar. Di antaranya, jika kamu meninggalkan sholat subuh, maka ia akan ditenggelamkan ke dalam api neraka selama 6.000 tahun. Dan jika kamu meninggalkan sholat zuhur, maka sama saja seperti dosa orang yang membunuh 1.000 umat muslim. Dan jika kamu meninggalkan sholat asar, maka sama saja seperti dosa orang yang menghancurkan Ka'bah. Dan jika kamu meninggalkan sholat maghrib, maka sama saja seperti dosa orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan jika kamu meninggalkan sholat subuh, maka sholat isya, maka sesuatu yang kamu lakukan tidak akan diridhai Allah. Nauzubillahi min. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, kita diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu. Jangan meninggalkan sholat lima waktu hanya untuk kepentingan pribadi. Belajar sholat sejak dini sangatlah penting. Tapi di zaman sekarang banyak anak-anak yang lebih mementingkan saya targetkan game online, dan game online lainnya. Mereka meninggalkan sholat hanya untuk bermain game. Nauzubillahi min. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau tak sembahyang apa gunanya? Jika sholat kita laksanakan, insya Allah hati kita akan lebih sejuk, lebih enteng, dan kita akan dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kita di sini ajang silaturahmi yang bermanfaat, maslahat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman yang menjadi panutan umat Islam. Dewan juri serta dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati.
dan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya mau tanya nih. Kalau kemarin bulan Syawal, kalau sekarang bulan apa? Bulan Rabiul Awal, atau juga disebut dengan bulan Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal identik dengan peristiwa Maulid Nabi. Teman-teman ada yang tahu itu bulan Maulid Nabi? Inilah tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi serta teman-teman yang saya hormati, Maulid Nabi adalah peristiwa yang tidak akan mungkin dilupakan oleh umat Islam. Sepanjang zaman dilahirkan orang tokoh panutan teman-teman tahu siapa beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia yatim ketika dilahirkan, tapi tidak menyebutkan semangatnya untuk merekatkan kebenaran perjuangannya, yang mampu memperbaiki kebobrokan akhlaknya, tekad mampu meluruskan keyakinan umat Islam. Bukan karena panjang dan pedang, bukan pula wajah yang garang, tapi akan tetapi akhlak yang mulia dan tekadnya yang mulia. Belum ada mas sama Sudah di bawah. Gak apa-apa, di situ aja nggak apa-apa. Nah, baik ke bawah. Juga ada nggak apa-apa. Ayo. Tulas bumi tentang sejarah perjuangan dan kepribadian beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Manusia yang penuh kemuliaan dan ketakwaan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kami rindu berjumpa denganmu, kami berharap akan syafaatmu. Jika Anda memberi tomat, jangan lupa memberi salam. Jika Anda ingin hidup terhormat, jagalah sikap dan juga amal. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i
Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi. Salawat dan salam kita haturkan kepada penyelamat kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang-terang, yaitu Nabi Muhammad, Nabi sejuta umat, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini sedikit saya sampaikan pidato Maulid Nabi tentang sifat terpuji dari beliau. Sangat penting bagi kita sebagai umat muslim untuk mencontoh sifat terpuji dari baginda Rasulullah. Karena sebagaimana termaktub dalam Al-Quran bahwa Allah telah benar-benar memberikan suri teladan yang baik. Rasulullah dalam berbuat baik dan berbudi luhur wajib kita tiru. Walaupun sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menirukan sifat terpuji dari beliau. Namun sifat ini dapat kita jadikan acuan sebab alhamdulillah. Udah lanjut. Hadirin hadirat yang berbahagia. Perilaku jujur atau berbuat atau sidik merupakan sifat utama yang dimiliki baginda Rasulullah. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berbuat jujur akan mudah diterima di masyarakat dan lingkungannya. Yang utama adalah tidak hanya berbuat jujur dengan diri, tidak berbuat jujur dengan orang lain saja. Yang utama adalah berbuat jujur dengan diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati Allah, marilah kita senantiasa panjat dan puji. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa akan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hikmah saat ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk mengamalkan dan pelajaran Rasulullah SAW. Salam beserta salam kita sampaikan pula untuk keluarga beliau, para sahabat dan segundo yang hadir untuk Islam yang bersama Rasulullah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Hijriah awal dalam bulan wajib kita mengingatkan tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad merupakan sosok yang taat dan bersabar bagi umat Islam. Allah yang menjadikan Rasulullah adalah
Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Demikian masa juga lebih baik. Demikian terlalu malu Nabi yang saya sampaikan, semoga Allah menjadikan kita untuk mendapatkan menghadapi Al-Quran karena yang diajarkan Rasulullah SAW. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Supranadi selaku Kepala SMPN Satatua Badan Dewa, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa surat halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Perkenalkan, nama saya Dedi Kusasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikhlas. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatnya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang seolah-olah tidak melakukan amalan itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa minta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas sebab mengharapkan upah dari Allah. Namun tingkatan tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dengan amal. Bukan berarti mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Imam Ghazali menyebutkan bahwa mengharapkan surga itu hukumnya sah dan juga bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal. Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa hakikat ikhlas adalah niat dari hal-hal yang dapat mematuhinya. Sholat, ya sholat saja. Makan, ya makan saja. Pergi, ya pergi saja. Begitupun dengan ibadah. Ibadah, ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tidak berkenan bisa di hati, saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sukarnadi selaku Kepala SMPN Satakua Pekandewa dan Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bersilaturahmi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat paling tinggi di akhirat. Amin. Bicara tentang peringatan Maulid Nabi yang sedang kita rayakan hari ini, tentu tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya untuk senantiasa memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah disampaikan dalam surat Al-Araf ayat 157 yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka berbuat makruh dan mencegah dari yang mungkar, yang menghalalkan segala yang buruk bagi mereka dan yang membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memulihkannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itulah kita harus senantiasa mengingat Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan segala anjuran yang beliau perintahkan kepada kita semua, dan insya Allah kita semua akan berada di surga. Semoga kita terpilih yang berada di dalam surga dengan beliau nanti. Amin. Itulah sekian dari saya. Bila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada dewan juri yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan baginda Nabi besar Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tausiah yang berjudul pengaruh korupsi terhadap negara dan bangsa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan dalam suatu pekerjaan
maka aku beri gajinya. Dan sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah korupsi. Hadis riwayat Abu Daud. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan hak yang dilakukan untuk kepentingan pribadi serta mengkhianati amanat rakyat. 3 faktor seseorang yang berbuat korupsi. Yang pertama, kurangnya iman takwa, karena seseorang yang beriman takwa akan selalu diawasi, sok pasti tidak coba-coba untuk korupsi. Yang kedua, terjerat mekanisme dan edar. Pada zaman ini banyak orang-orang menggunakan gengsi, meningkatkan budaya konsumsi tanpa tahu asal usulnya, sampai bisa bilang biasa aja kali. Aku dibilangin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu bainakum bil badhi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil. Artinya kita wajib jauh-jauh dari korupsi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum sangat tidak etis. Tidak hanya nanti, hukum pun mudah dibeli. Kalau harta jadi proyek, kapan korupsi bisa diberantas? Korupsi adalah kejahatan biasa. Mereka sangat luar biasa. Dampaknya sangat begitu besar. Dapat menghancurkan bangsa dan memimpin bangsa. Negara Indonesia adalah negara sumber daya alam, tapi mengapa banyak anak putus sekolah, kurang biaya, banyak orang berdatang berlari, beralasan tanah, tidak punya tempat tinggal, bahkan berlebihan dengan kekayaan bumi, tapi tidak bisa menikmati. Hal ini karena para ulah koruptor yang sadis, tidak punya hati, mereka tidak sadar apa yang dilakukannya bisa merusak generasi bangsa. Loh, bukannya itu enak ya? Makan spaghetti kecil, beri perkelas ya, beres. Naik mobil Messi, sepele. Terus apa yang diberikan? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat dengan perkara yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Betul apa betul? Na'udzubillah. Hal yang saya jelaskan tadi menunjukkan dampak yang kecilnya perbuatan korupsi. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman takwa, meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki moral dan katakan tidak akan korupsi. Mungkin ceramah singkat dari saya, apabila ada salah yang bilang, saya minta mohon maaf. Akhir kata, al-sumur di dalam boleh kita berjumpa lagi. Bila ada pemberian pajak, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dalil mengenai keutamaan puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah dengan menahan lapar dan haus yang harus dilaksanakan setiap umat muslim ketika bulan Ramadan tiba. Meski berat, puasa akan terasa indah dan nikmat jika dilandaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah. Fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji Allah. Beberapa keutamaan puasa sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW.
Pertama, mendapat balasan langsung dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, orang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat pada perintah. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya, sedangkan kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu raya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, maka ia akan dipanggil melalui pintu raya. Ketiga, sehari puasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa dengan niat fi sabilillah, yakni semata-mata menuju kepada taatan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya yakni dirinya karena puasanya sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Keempat, diampuni dosa-dosa terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang terdahulu. Hadis riwayat. Kelima, ada keberkahan di dalam makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Keenam, senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengerjakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua selama berpuasa berlangsung bisa mendapatkan keutamaan dalam puasa. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata kepada Dewan Juri dan teman-teman saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan ke jalan yang benar. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh peserta dai. Pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Muhammad Tobi Kurniawan. Saya perwakilan dari cabang Kabupaten Lampung Barat.
pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dai dengan judul pentingnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, tidak kecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, wanita haid atau nifas. Sholat merupakan perintah setiap umat Islam yang ada di dunia ini. Sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Jika rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang tercantum dalam Al-Qur'an yang artinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salataka mas'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sampai pentingnya, sebegitu pentingnya Rasulullah mengajarkan sholat 5 waktu. Pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Hal ini yang ada tercantum dalam hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batasan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Adapun dosa meninggalkan sholat fardu, hukumnya dosa besar. Dosa-dosa itu diantaranya adalah 1 kali meninggalkan sholat tersebut, dosanya itu sama saja kamu masuk neraka selama 6.000 tahun. 1 kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja kamu membunuh 100.000 umat Islam yang ada di dunia ini. 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja kamu menghancurkan Ka'bah. 1 kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja kamu berzina dengan orang tua kamu sendiri. 1 kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjalankan sholat kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Selain itu juga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata kanat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, Rasul mengadakan sholat 5 waktu. Jika kamu ingin melihat perilaku seseorang, maka lihatlah dari ibadahnya. Jika sholatnya sudah benar, maka amalannya juga akan benar. Jika sholatnya belum benar, maka Allahu a'lam bishawab. Sholat adalah kepalanya ibadah. Sholatul rasul ibadah. Jika kamu hidup selama 6.000 tahun, kalau tidak sholat, buat apa? Jika azan sudah dikumandangkan,
Sholat berpengaruh pada ibadah, diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa mengikuti syukur ini. Salawat serta salam yang kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kehidupan umat muslim, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah telah dilahirkan pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia ke alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya mengharapkan mudah-mudahan yang mendengarkan maulid Nabi ini menambah iman kita pada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada baginda Muhammad pada kita junjungan kita Nabi Muhammad kepada ibu dan bapak. Ada 3 perintah Allah yang berturunkan Al-Quran yang menurunkan aparat umat tidak diterima. Yang satu, apabila yang tidak dikerjakan antaranya ayat sholat wal ahdu, zakat. Yang kedua ahdiullah wal ahdi. Yang ketiga ayat air suri. Daya perintah saya berangkat dengan perintah zakat bagi kepada yang Rasulullah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Allah. Tidak diterima taatlah kamu Allah kalau membutuhkan
satu dengan kepada Allah taatlah dengan namanya Al-Quran akhir juga akhirnya masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana telah memberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di gedung Allah Eksekutif Lembaga Dewa yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu dan kita ada juga syafaat yang telah kita berikan. Amin amin ya Rabbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Banika yang di sini akan menyampaikan dai yang berjudul Bulan Ramadan Penuh Berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat digemari para kaum muslim. Betul atau betul? Ya. Saudara muslim berbahagia. Sesungguhnya kita mendapatkan rahmat dan derajat yang sangat luar biasa dalam sholat yang mana telah memberi hikmah di bulan suci Ramadan atau bulan puasa ini. Alhamdulillah. Allah pun mengabarkan kepada umat Rasulullah bahwa hukumnya puasa itu wajib. Maka jika kita sudah tahu bahwa puasa hukumnya wajib, kita hal ini akan terasa lebih ringan dilaksanakan. Alhamdulillah. Selain itu, di bulan puasa atau bulan suci Ramadan, kita mendapatkan rahmat dan derajat yang sangat luar biasa. Betul atau betul? Betul. Sholatullah kedua orang berpuasa punya mampu melaksanakan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Tapi orang yang memahami hakikat akan melaksanakan puasa tersebut. Mungkin sekian dari saya. Hujan-hujan, baju basah, takut petir juga gempa. Hari ini kita berpisah, insya Allah esok kita berjumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapat
rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dari yang berjudul Cara Mencintai Rasul. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah agar kita bisa mengenal Islam dari Nabi Muhammad. Kita lebih bisa merasakan cahaya Islam. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Kira-kira Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini ingin tidak dicintai Rasul? Bagaimana caranya? Cara yang pertama dengan mengikuti ajarannya. Buat apa berlimpah harta kalau tidak mau sedekah? Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya? Salah satu bukti mencintai Rasul yaitu dengan mengikuti ajarannya. Ingat loh, taat tidak sebagian-sebagian, tapi semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini kalau punya rumah tidak ada atapnya, mau tidak? Jelas tidak mau. Nanti kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kalau punya rumah harus yang lengkap. Ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ajaran Islam, harus yang lengkap. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau senyumnya. Jangan pilih-pilih, itu baru namanya taat. Siapa yang di sini belum sholat 5 waktu? Ayo mengaku. Kalau masih belajar boleh dikit-dikit bolong, tapi jangan lama-lama. Karena mentaati ajaran Rasul itu sama dengan mentaati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayuti Rasulullah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 40. Cara yang kedua adalah mengikuti sunnah. Sunnah Rasul ada banyak tuh. Apa coba contohnya? Misalnya memakai wangi-wangian, memotong kuku pada hari Jumat, dan mengikuti sunnah, dan mengikuti sholat sunnah, dan masih banyak lagi. Kalau ingin dicintai Rasul, berarti mengamalkan sunnah dalam kehidupan. Cara mencintai Rasul yang ketiga adalah dengan banyak bersolawat. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini kita bersolawat untuk Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Nah itu tadi 3 cara untuk mencintai Rasul.
Demikian Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum ditutup saya punya pantun nih. Mangan tobat lawa bakmi. Menami lepat, please forgive me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jakarta beli ikan asin. Pulangnya ngambil tempat ramah. Kalau kalian orang muslim, jawab salam saya dengan semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya yang bernama Ruben Ardiansa akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Iman dan Amal. Yang pertama adalah iman, namun tidak setiap orang yang berkata beriman langsung diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua yang harus kita miliki dan kita wujudkan dalam kehidupan ini adalah amal soleh yang harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Amal soleh memiliki kedudukan yang sangat penting di dunia ini dalam kehidupan di akhirat. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Apa tuh? Apaan? Batu penanda, batu nisan. Tanda nama harus dipesan. Wassalamualaikum telah terucapkan. Semoga ceramah saya membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan yang saya hormati teman-teman serta para pendengar dai yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana
telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Insya Allah memberikan ribuan kebaikan pada acara ini. Amin. Allahumma amin. Yang tidak kalah pentingnya, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma. Berdirinya saya di sini, saya yang bernama Mahmudi ingin menyampaikan sebuah dai yang berjudul Makna Berpuasa di Bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah dan istimewa. Bulan Ramadan memiliki arti, yaitu bulan yang memiliki sebuah ampunan yang sangat mendalam bagi umat Islam. Mengapa bulan Ramadan disebut bulan istimewa? Karena bulan Ramadan memiliki sebuah pengampunan yang amat dalam bagi seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, yang dimana pintu-pintu surga dibuka dan kabar baiknya pintu-pintu neraka ditutup. Karena kenapa pintu neraka ditutup? Karena Allah menutup sebuah dosa-dosa umat muslim yang ketika menambahkan amal ibadahnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah juga mewajibkan untuk semua umat muslim agar berpuasa di bulan Ramadan agar mendapatkan sebuah hidayah serta ampunan dan menambahkan pahala agar mendapat bekal nanti di akhirat. Marilah bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2, 3 makan bakwan, aku ini kurang pengalaman, jadi mohon pengampunan jika saya punya kesalahan, jika saya punya kesalahan. Sallallahu ala Rasulillah, sallallahu salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadi beginilah teman-teman, setelah kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, jadi itulah sebuah dai yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai pantun nih. 2, 3 makan kopi. Janganlah engkau mencintai seorang ukti kalau belum seperti seorang kiai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di
acara SMPN 102 yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada dewan juri yang saya hormati dan teman-teman senantiasa berbahagia dimanapun kalian berada. Izinkanlah saya menyampaikan uraian hikmah tentang pentingnya belajar sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa sholat adalah tiang agama, barang siapa menegakkan sholat berarti ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Belajar sholat sejak dini itulah sangat penting. Ingat, karena pepatah pernah mengatakan, belajar sedari kecil bagai menulis di atas batu, sedangkan sesudah dewasa bagai menulis di atas air. Teman-teman, saya mau tanya, teman-teman suka sholat tidak? Sholat zuhur berapa kali? Sholat asar? Kalau maghrib? Ih, salah. Jawabannya adalah sholat zuhur 1 kali, sholat asar 1 kali, dan maghrib juga 1 kali. Tapi kalau ditanya berapa rakaat, baru jawabnya sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan subuh juga 2 rakaat. Cara menghafalnya gampang. 4 dan 3, 4 2 rakaat. Itulah jumlah sholat sehari dan semalam. Hadirin yang saya hormati, kesimpulan dari untuk ini yaitu sholat adalah tiang agama. Karena itu, mari kita belajar sholat sejak ini agar agama Islam tetap tegak di muka bumi dan kita semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Pergi piknik bareng Martina, bawa apel jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng dong. Ada anak main perkusi. Perkusi dimainkan untuk hiburan. Terima kasih kepada MC telah memberi waktu si tampan membawa. Yang saya hormati Bapak Supranadi selaku Kepala SMP 102 Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di SMP 102 Bogor yang kita cintai. Salawat serta salam selalu dilipat curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat yang kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baiklah, di sini saya yang bernama Fikih Al-Hudayah akan
membahas tausiah yang berkaitan dengan hari kiamat. Sebagai muslim sejati, kita mesti mengimani apa yang Allah perintahkan. Salah satunya iman kepada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya. Yang mana semua makhluk di dunia, di alam semesta akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak akan berarti. Dunia yang dicari tak akan dibawa mati. Rakyat kita mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, yang mana semua makhluk hidup akan mati, mau itu raja, rakyat, maupun itu orang biasa. Kapan kiamat itu datang? Perkara gaib ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mengetahui kapan kiamat datang. Kita hanya diberi tanda-tanda hari kiamat. Apakah tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda hari kiamat adalah ditiupkannya sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala? Ada yang tahu? Yaitu adalah malaikat Israfil. Pada hari kiamat manusia, apa yang terjadi pada manusia? Gambaran kiamat sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Lalu bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 3582, manusia ada yang berjalan, berkendaraan dan diseret di atas wajahnya. Dan berdasarkan riwayat Muslim nomor 5102, manusia ada yang berjalan tanpa alas kaki, ada yang telanjang dan belum dihitan. Dan pada hari kiamat itu juga Allah mengutus orang yang paling sengsara hidupnya di dalam dunia, dan dia pun dicelupkan ke surga dalam sekali celupan. Dan Allah pun bertanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah mendalaminya? Dan dia pun menjawab, tidak wahai ya Rabb. Dan didatangkan pula orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dan dia pun dicelupkan ke dalam neraka dalam satu celupan. Dan dia pun menjawab, wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sekalipun di dunia, karena aku tahu neraka itu lebih panas dari 70 kali api dunia. Dan nama lain hari kiamat adalah Yaumul Ba'ats, yang mana Yaumul Ba'ats adalah peristiwa di mana manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali yang akan dihisab dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selain itu, nama lain hari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin ini adalah hari pembalasan atas apa yang telah diperbuat manusia di waktu hidupnya. Jika lebih berat amal kebajikannya, maka selamatlah ia. Tapi jika amal keburukannya lebih berat, maka yang telah tertulis dalam surah Al-Qari'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ummuhu hawiyah, yang artinya maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min. Maka marilah kita selalu ingat hari kiamat itu, karena kita telah berada di akhir zaman yang mana maksiat di mana-mana. Kaum Lut yang kembali bermunculan dan Jazirah Arab telah menghijau dan air Yaman telah mengering. Maka marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita, karena kita akan diadili kelak di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pesan terakhir dari saya,
ketika bertemu orang yang lebih tua dari kita, pasang dalam otak kita, dia lebih baik daripada saya karena dia lebih dulu beriman daripada saya. Dan ketika bertemu orang yang lebih muda, tanamkan dalam diri kita, dia lebih baik daripada saya karena saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai pantun. Mekah sudah, Madinah sudah. Telaga mewah dilapisi emas bata. Ceramah sudah, makan sudah. Semoga setelah ceramah ada pula jodoh yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur atas limpah karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditempatkan di sisi Allah sebagai umat yang memiliki derajat paling tinggi dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu teman dialogkan menjelaskan bahwa Rasulullah SAW yang baik bagi umatnya. Yang artinya sesungguhnya pada dirimu Rasulullah yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah di hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan di dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyebab berhala, tapi Rasulullah SAW untuk mengubah berbagai hal agar supaya menggunakan Islam, hukum dan budaya kepada semua umatnya. Meskipun begitu, Rasulullah SAW selalu mendapat tata keramanya dalam bidang dakwah, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima oleh orang. Meskipun begitu, Rasulullah SAW yang baik bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang amat menyayangi istri-istrinya, walaupun ia kepala negara, tapi Rasulullah tidak malu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan Rasulullah tidak mau merepotkan orang lain. Apapun yang bisa dilakukan, Rasulullah lakukan sendiri. Maka dari itu, pada momen Maulid Nabi 2022 ini teruslah mencontoh sikap dan sifat Rasulullah sebagai pedoman hidup. Semoga Allah merahmati kita, melindungi umat-umatnya, dan mengampuni dosa-dosa yang setiap dilakukan oleh manusia. Saya ada pantun kawan-kawan. Gelar kloso tunggu papat. Dino Selasa ayo semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
mursalin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, pemilik jiwa manusia yang murni, pemberi cipta yang hakiki. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada kekasih Allah yang sejati, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator anti koruptor, anti korupsi, dan jaksa bijaksana yang adil dan mulia. Sahabat-sahabat dua yang dirahmati Allah, kita sebagai orang muslim wajib berbakti kepada orang tua kita, yang mana telah difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wa la tusri'u bihi syai'an walidaini ihsan. Yang artinya, sembahlah Allah Tuhanmu dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat di atas memerintahkan kita agar senantiasa menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan saat ibu kita hamil, betapa payahnya dia karena mengandung kita, sementara ayah bekerja siang dan malam mencari nafkah untuk biaya kelahiran kita. Begitupun saat kita lahir, ia mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya. Hingga saat ini pun kasih sayangnya tiada terkira. Sahabat-sahabat dua yang dirahmati Allah, bolehkah saya bercerita? Pada suatu hari, datanglah sahabat Rasul. Ia bertanya, "Wahai Rasul, siapa yang patut mendapat penghormatan atas bagiku?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi, wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi, wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Rasul memberi jawaban yang sama sebanyak 3 kali. Lalu, "Siapa lagi, wahai Rasul?" Rasul pun menjawab, "Your father." Ada yang tahu? Abuka, ayahmu. Nah teman-teman, kita jikalau membatak kepada orang tua kita, niscaya Allah akan menurunkan siksa api neraka yang panasnya ratusan kali lipat panas api yang ada di bumi ini. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita berbuat baik kepada orang tua kita dan berdoa untuk mereka. Marilah teman-teman, kita berdoa untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Yang terakhir teman-teman, saya mempunyai pantun. Makan tomat dengan tebu, dimakan sekeluarga. Hormatlah dengan ibumu, karena itu jalan menuju surga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan
sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat jualan tomat. Tomatnya bulat-bulat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Maka saya ulangi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir, serta seluruh teman-teman yang saya cintai. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung yang tertunggu hanya milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam milik udara di kala duka penerangan, yakni Nabiyana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya yang bernama akan membawakan dai yang berjudul Perang Pemuda dalam Meneruskan Jejak Langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai pemuda, pasti sangat identik dengan masa muda. Masa-masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling hebat untuk senantiasa taat pada Allah Sang Pencipta. Kali ini seirama dengan seorang Bung Karno pernah berkata, berikanlah padaku seorang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah. Masa muda adalah masa nikmat dari Allah. Bagaimana kita sebagai pemuda diamanai dengan fisik yang kuat, mata memandang dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memingkas. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat pada Allah yang Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah. Namun justru memalukan di zaman ini, banyak orang-orang kaya raya, orang segala ada punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya tegak, duitnya loba, setiap hari makannya diangkat. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan kegalaan, dikarenakan mereka sudah terjumus di lubang narkoba, terbujuk rayuan wanita, dikarenakan mereka sudah melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang Mustafa melayani seorang penjaga Mesir menyatakan dalam syairnya, Inna bi jadi syubani Allah umati wa bi Ahmadiyah ayadah, yang artinya sesungguhnya di tangan kita, di tangan para pemuda umat digenggam pada kaki-kaki mereka hidup dan mati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Namun masih timbul pertanyaan di hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda, harapan bangsa juga harapan berdua, dalam menghadapi era globalisasi di zaman ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyidul Qutb memberikan solusi kepada kita semua.
dengan cara terbiatu faidah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wal muslimah," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh seseorang laki dan seseorang perempuan. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan dan pendalami ilmu pengetahuan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Semoga kita menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan agama, berilmu, beriman dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, karena saya masih dalam taraf belajar, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri